Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sri Wahyu Nugraheni, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Saya bertugas di SD Negeri Ngemplak Lor. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, yaitu bersama rekan kerja saya. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan, mengajar di kelas 5 SD Negeri Ngemplak Lor. Pada kesempatan hari ini, kami berdua akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, di mana kegiatan pra-observasi ini yaitu untuk menyelesaikan tugas aksi nyata modul 2.3 terkait tentang coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, sekarang bisa kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bayu. Bagaimana kabar hari ini, Pak Indra? Alhamdulillah, baik sekali, Bayu. Iya, Pak Indra. Sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi, sekarang kita di kegiatan pra-observasi terlebih dahulu ya, Bapak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nantinya saya tunjukkan kepada Pak Indra, di mana di kegiatan pra-observasi ini menjadi kesepakatan kita bersama agar tujuan observasi nantinya bisa berjalan dengan lancar. Bapak Indra, terkait dengan kegiatan observasi ini, Bapak, nah ada 3 poin yang ingin saya tanyakan terkait tentang RPP. Tentunya Bapak sudah menyiapkan RPP-nya? Ya, sudah, Bayu. Oh ya, makasih Bapak. Nah, di RPP itu kan terdapat ada tujuan pembelajaran ya Bapak ya. Ya. Nah, saya ingin melihat apa saja isi dari tujuan pembelajaran Bapak Indra. Terima kasih, Bayu. Sesuai dengan RPP, rencana pelaksana pembelajaran yang sudah saya susun, di sini saya akan mengajarkan materi kelas 5, yaitu fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA, karena di kelas 5 masih kurikulum 13. Nah, berdasarkan materi tersebut, ada beberapa tujuan pembelajaran yang sudah saya susun. Ada 3 hal, yaitu ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Untuk tujuan yang terakhir, melalui kegiatan percobaan, siswa dapat membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan. Jadi ada muatan bahasa Indonesia dan IPA sesuai dengan buku guru dan buku siswa ini. Oke. Seperti itu. Oke, Bapak Indra, berarti yang saya tangkap terkait tujuan pembelajaran Bapak tadi itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga IPA ya Bapak ya. Di mana dari tujuan itu Bapak harapkan nanti siswa mampu dari mengamati peristiwa ya terjadi non-fiksi itu nanti bisa menceritakan kembali. Kemudian di nomor 2 nanti juga ada diskusi ya Bapak ya. Terus yang ketiga ada dari praktikum nanti anak-anak bisa menyimpulkan. Ya Bapak. Ya, terima kasih. Itu tadi pertanyaan terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana gambaran pelaksanaan dari RPP ini tadi, Pak?
secara garis besar pelaksanaan yang akan saya lakukan yaitu terbagi menjadi pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Di mana dalam pendahuluan ada pembiasaan, ada pengkondisian, kemudian ada budaya-budaya positif yang akan kita terapkan, kita wujudkan dalam suasana pembelajaran. Selanjutnya dalam kegiatan di inti sesuai dengan konten materi, yaitu jadi bahasa Indonesia nanti ada kegiatan mandiri, kemudian ada saling bereksplor, menyampaikan hasil pengamatan dari teks tadi, ada kegiatan mendengarkan juga. Selanjutnya untuk kegiatan IPA-nya tadi adalah kegiatan praktikum. Jadi nanti kita ada kegiatan diskusi berkelompok, kemudian dalam kelompok tersebut mengkonfirmasi, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya untuk disampaikan kepada teman-teman yang lain. Dan untuk kegiatan penutup ada evaluasi, refleksi, dan penguatan tindak lanjut. Seperti itu Bayu untuk garis besarnya. Oke. Berarti tadi di gambaran dari RPP Bapak itu terdapat pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan juga ada penutup ya. Di mana yang saya tangkap dari kegiatan inti itu tadi sangat menarik ya. Nah, jadi saya kepingin, ini ada pertanyaan yang saya tujukan kepada Bapak Indra. Dari kegiatan itu inti tadi Pak, itu di kegiatan inti nanti area pengembangannya seperti apa Pak? Jadi yang ingin kita kembangkan selain sisi kognitif dan psikomotorik, ada penguatan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita ingin anak itu memiliki kepercayaan diri, mandiri, kolaboratif, kemudian dari diskusi itu muncul ide-ide berpikir kritis, sehingga apa yang mereka diskusikan itu bisa mengerucut pada sebuah kesimpulan yang benar dan terstruktur. Nah, di samping itu juga kita berupaya untuk anak sesuai dengan kodratnya bermain, bergembira, suasana yang menyenangkan. Karena nanti di dalam kegiatan inti juga ada kegiatan tidak hanya sebatas kognitif, tapi juga ada kinestetik. Jadi ada gerakan-gerakan, ada menyanyi, berdiri. Jadi kita upayakan untuk benar-benar anak itu bermain, tapi juga belajar. Seperti itu. Nah, tadi Pak Indra bercerita kinestetik, terus menyanyi. Kira-kira nanti kinestetiknya di dalam pembelajaran itu seperti apa? Nah, jadi terkait dengan kinestetik itu sebetulnya sebelum proses penyusunan RPP ini, sebelumnya saya melakukan perang. Jadi persiapan, baik itu terkait dengan kondisi lingkungan kelas, kemudian karakteristik siswa. Jadi di sini saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi Bu Ayu. Bagus sekali. Jadi anak dengan karakteristik yang sudah mahir, sedang, kemudian kurang. Selanjutnya ada yang kecenderungan pada audio, visual, gerak, kita petakan sehingga konten apa yang kita sajikan itu sesuai dengan minat, kecenderungan, ketertarikan dari kelompok-kelompok siswa yang sudah kita susun. Berarti RPP Bapak ini ya tersusun berdasarkan daya minat anak, betul ya Bapak ya. Selain daya minat, Bapak juga tadi ya prosesnya memetakan anak-anak ini, karena Bapak tentunya sudah hafal bagaimana murid Bapak selama ini ya Pak. Terkait pertanyaan saya selanjutnya Pak, yaitu tentang strategi. Nah, tentunya di RPP ini ada ya Bapak strateginya. Jadi terkait dengan pertanyaan yang sudah Bayu sampaikan, strategi. Jadi di awal tadi pembicaraan sudah saya sampaikan, strateginya itu sudah tersusun, baik itu sebelum nanti pelaksanaannya seperti apa. Nah,
terkait sebelum tadi persiapan kontennya ya. Jadi konten, kemudian sarana prasarana, baik itu termasuk dengan kegiatan praktikum, alat bahannya seperti apa, kemudian apakah ini membutuhkan video, tayangan sesuai dengan karakteristik anak. Nah, terkait dengan metode metode kita gunakan ada diskusi, ada ceramah, kemudian ada presentasi juga. Sedangkan untuk model pembelajaran yang kita terapkan itu menggunakan inquiry learning. Berarti Bapak modelnya memakai inquiry learning. Jadi anak menemukan sendiri berbasis percobaan. Jadi anak kita sampaikan berdasarkan LKPD. Jadi nanti kita ada LKPD kerja kelompok. Instruksinya sesuai dengan LKPD, anak melakukan praktikum, kemudian menguji, kemudian mengolah data, kemudian mengkonfirmasi hipotesis dan menyusun kesimpulan. Selanjutnya terakhir itu adalah mengkonfirmasi, menyampaikan hasil tersebut kepada teman-teman untuk di-sharing, didiskusikan lebih lanjut. Sungguh luar biasa Bapak, RPP-nya lengkap sekali. Bapak sudah memetakan anak-anak berdasarkan daya minatnya. Nah, juga Bapak tadi menggunakan metode modelnya juga sungguh luar biasa, sangat berkaitan sekali dalam proses pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia ini ya Bapak ya. Ya, dari 3 pertanyaan inti tadi ya Pak ya, mungkin ada catatan dari Pak Indra untuk nanti kita proses observasi. Ya, jadi nanti untuk kelasnya sudah saya susun. Jadi sudah bangkunya sudah kita persiapkan sedemikian rupa, kemudian area pencahayaan, kemudian buku penunjang, LKPD, kegiatan kelompoknya, kemudian ada teksnya untuk kegiatan menyimak sudah kita persiapkan, dan juga sarana prasarana pendukung, baik itu audio sound system, kemudian LCD proyektor, video sudah saya download. Jadi nanti anak-anak juga bisa termasuk untuk ruangannya supaya tidak bersinggungan karena nanti ada berdiri, Bayu. Jadi berdiri bertepuk tangan menyanyikan lagu siklus air itu. Jadi kan butuh tadi ya. Karena kalau tidak kita persiapkan tempat duduknya nanti kan bisa bersenggolan. Jadi seperti itu. Ya. Sungguh luar biasa sekali RPP yang Bapak kaji untuk kegiatan observasi. Nah, besok ya Pak ya. Iya, siap. Ya, seperti itu Pak Indra. Cukup sekian cakap-cakap kita hari ini terkait pra-observasi untuk kegiatan observasi besok. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, Bayu. Demikian kegiatan pra-observasi bersama rekan kerja saya, Bapak Indra Kurniawan. Harapannya nanti semuanya akan dimudahkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada beliau. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti juga dalam kegiatan percobaan harapannya kalian bisa mempelajari tentang tahap-tahapan pada siklus air. Ada 3 hal nanti kalian itu bisa menguasai tentang bacaan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam, Bayu. Pak Indra hari ini sibuk? Alhamdulillah ini jam agama, jadi free. Oh gitu, berarti hari ini free ya, Pak? Pak Indra, hari ini kita kan ada kegiatan coaching terkait praktek mengajar yang kemarin ya, Pak ya. Nah, dari kegiatan supervisi kemarin, Pak, ada beberapa nih, nanti kita akan melaksanakan obrolan. Nah, di mana dari obrolan ini nanti apa yang akan Bapak harapkan? Dari obrolan ini yang saya harapkan beberapa hal, kelemahan-kelemahan, kemudian kekurangan-kekurangan yang kemarin saya lakukan dalam pembelajaran Bayu itu bisa tercover, mendapatkan solusi, dan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Oke, nah perasaannya Bapak ketika setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin bagaimana, Pak? Jadi apa yang sudah saya rencanakan, kemudian saya praktekkan, ternyata ada beberapa ketimpangan Bayu. Oh, seperti itu. Ya. Jadi apa yang sudah saya strategikan nanti seperti ini A, B, C, ternyata di lapangan ada hal-hal yang muncul dan itu saya rasa itu perlu saya perbaiki. Oke, terkait strategi ya Bapak ya. Kemarin Bapak strateginya itu tentang inquiry learning, di mana di pembelajaran itu sudah muncul ya Pak ya. Nah, sekarang Bapak, tujuan pembelajaran Bapak yang kemarin, apakah sudah terwujud kemarin? Jadi dalam kegiatan kelompok di sesi diskusinya itu muncul beberapa anak yang mendominasi. Jadi keterlibatan anak dalam satu kelompok itu belum bisa terpenuhi secara menyeluruh. Jadi cuma beberapa saja yang aktif, belum bisa berperan aktif semua. Dan juga ketika melakukan presentasi itu masih canggung anak-anak kelihatannya untuk menyampaikan hasil diskusi untuk dikonfirmasi kepada teman-teman itu kelihatannya masih canggung. Apa hal yang mempengaruhi dari proses kelompok tadi sehingga anak-anak itu masih terlihat canggung dalam berkelompok, Pak? Pertama itu adalah karena dalam sebelumnya itu belum saya sampaikan secara detail urut-urutan dalam kegiatan di kelompoknya. Kemudian beberapa anak dalam pengelompokannya saya kira masih perlu saya perbaiki untuk bagian-bagian. Oh ini si Johan, saya gabung di kelompok ini, itu masih ada ketimpangan. Oke. Nah, situasi yang diinginkan Pak dari tadi si Johan yang masih belum bisa berkelompok tadi, situasi apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan itu ketika anak tampil di depan, kemudian bisa secara terampil menyampaikan apa saja temuan-temuan terkait dengan praktikumnya. Selanjutnya tidak hanya yang saya jadikan sebagai tutor speed saja, tetapi semua anggota itu bisa bersinergi, mencurahkan pendapat, dan di dalam kelompok itu benar-benar hidup dan aktif. Kemarin itu
beberapa kelompok sudah muncul, tetapi secara keseluruhan belum optimal saya kira. Baik Pak. Nah, yang Bapak harapkan tadi di semua kelompok nantinya akan bersinergi, saling bekerja kelompok ya Pak ya. Nah, apa yang membuat hal itu bisa terwujud Pak? Untuk kedepannya, pertama itu adalah saya mengkomunikasikan di dalam LKPD itu saya perinci lagi tahapan-tahapan kinerja yang harus dilakukan oleh kelompok. Pertama itu. Kedua, terkait dengan beberapa anak ke depan dalam kelompoknya akan saya tukar Bayu. Sehingga yang masih pasif itu bergabung dengan yang lebih aktif itu bisa merata. Jadi peran-peran dari tutor sebelah ini akan saya eksplor lagi sehingga bisa membantu teman-temannya yang belum bisa maksimal dalam kelompok. Berarti yang saya tangkap tadi ya Pak ya, tadi pertama yaitu LKPD-nya akan dibuat lebih rinci lagi. Kemudian ada tukar kelompok sehingga dari kelompok itu terdapat tutor ya yang nantinya bisa bekerja sama secara lebih baik lagi. Ada lagi Pak dari usaha Bapak nantinya ke depannya? Karena ini kebetulan dari Bu SD kelas 6 ini kan sudah purna, beliau sekarang tinggal menyelesaikan nilai-nilai kelas 6. Dengan waktu yang luang ini kesempatan baik untuk saya berkomunikasi dengan Bu SD, berkonsultasi karena beliau juga CGP dan pandai dalam membuat peran, kemudian variasi-variasi. Saya ingin sharing lah dengan Bu SD. Dan juga konsultasi sama Ibu Kepala. Bagaimana supaya beberapa hal terkait dengan problem yang saya tadi beliau bisa memberikan solusi ataupun ide-ide yang mencerahkan seperti itu. Terkait gagasan ide-ide yang Bapak curahkan tadi ya Pak ya, apa saja yang bisa Bapak siapkan? Ke depan itu lebih variasi lagi dalam kontennya. Jadi porsinya lebih merata. Baik itu tampilan PPT, kemudian video, kerja kelompok, mandiri, presentasi. Jadi itu porsinya berimbang dan merata sehingga dari awal sampai akhir anak itu benar-benar bahagia dan menyenangkan. Dan selanjutnya jika memungkinkan saya ingin membawa pelajaran itu di luar Bayu. Berarti tadi Bapak itu ada variasi konten PPT terkait juga dengan sarana prasarana. Bapak juga ingin mengajak anak-anak didik Bapak untuk keluar ya Pak ya. Nah, terkait itu ada lagi tidak Pak? Sikapnya beberapa anak masih membutuhkan perhatian khusus Bayu. Namanya anak karakternya berbeda. Kemungkinan saya akan melakukan ketika kelompok saya dekati, saya persuasi, saya motivasi sehingga pada anak-anak tertentu yang membutuhkan perhatian khusus bisa terbangkitkanlah motivasi dan antusiasnya dalam mengikuti pelajaran. Jadi sungguh luar biasa ya Bapak untuk proses yang akan disiapkan ke depannya ya Pak. Jadi Pak ini Pak, jadi apa yang Bapak lakukan setelah sesi ini ke depannya? Saya ingin menyusun lagi ya, dari awal memetakan, kemudian mengembangkan RPP yang sudah saya susun, kemudian saya komunikasikan kepada Bu SD dan Ibu Kepala Sekolah, sehingga format yang saya rencanakan dengan pertimbangan beliau-beliau sudah maksimal, dan beberapa titik-titik kelemahan yang saya temukan, saya evaluasi dari pembelajaran sebelumnya, saya kombinasikan melalui LKPD yang lebih runtut, terperinci, kemudian sarana alat dan pendukung yang sudah terpenuhi lebih baik lagi.
Iya, sungguh luar biasa ya Pak ya. Tadi Bapak akan memulai ulang lagi dari menyusunnya, berkonsultasi dengan guru kepala sekolah, kerjasama dengan guru kelas 6. Sangat luar biasa sekali Bapak Indra. Nah, sekarang Pak, siapa yang perlu Bapak mintai dukungan keterkaitan dalam proses pembelajaran nanti? Pertama, peran anak tentu. Jadi karena terkait kalau kegiatan praktikum ada alat bahan. Kemarin itu yang saya menyiapkan. Nanti saya coba untuk anak yang mempersiapkan alat bahannya sehingga muncul keaktifan anak untuk merancang pembelajaran. Pertama anak, kemudian adalah tadi kerjasama dari teman sejawat BST. Ketiga adalah ibu kepala sekolah sebagai pimpinan di lembaga ini. Terakhir terkait dengan persiapan teknis, Mas Eko lah, terkait dengan ada sound, kemudian ada LCD proyektor, itu sangat saya butuhkan dan dukungan dari hal tersebut. Oke. Berarti nanti kedepannya Bapak, terutama pada anak-anak ini ya Pak ya, Bapak sangat apa Pak ya, pada hal kedepannya ingin mengembangkan potensi anak didik dengan dukungan anak-anak, kemudian juga ada kerjasama dengan teman sejawat, kemudian juga dengan ibu kepala sekolah, urusan perteknisannya dengan Bapak Eko. Betul seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, dari kegiatan kita hari ini bincang-bincang, apa yang Bapak bisa simpulkan dari sesi ini Pak? Dari apa yang saya rasakan itu kekurangan di pelaksanaan pembelajaran, saya mendapatkan motivasi dan juga beberapa poin-poin yang menjadi PR dan rencana saya untuk bisa saya realisasikan, dan harapannya melalui beberapa poin yang sudah saya bincangkan tadi dengan Bu Ayu itu membawa perubahan signifikan terhadap pembelajaran saya di kelas. Oke. Terkait perbincangan kita hari ini cukup ya Pak ya. Nanti juga saya akan menghubungi Bapak lagi bagaimana perkembangan kedepannya anak didik Bapak terkait dalam proses pembelajaran. Siap, saya tunggu ya Pak ya. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama Bu Ayu. Demikian proses coaching untuk supervisi akademik